tuh dia sering berkeliaran ya di sini. Potongannya kayak nenek lampir gitu, bawa tongkat. Oke, tapi sebelumnya kan Anda keilmuan seperti apa memangnya? Mungkin boleh ditanya lebih dalam lagi. Saka. Jadi kayak suatu keilmuan yang bisa menjadikan pemikat atau pengasihan kayak gitu. Nah, itu ada dimiliki sama si Sinden nenek. itu. Nah, si nenek-nenek ini tidak suka kalian ngebahas itu. Dia diminta sama. Hah? Oh, Kananda! Hati-hati Kananda. Dia hilang. Hah? Hati-hati. Belakang besi. Kok malah ada sosok lain? Hei, Melihat adanya sosok lain di tempat ini, Nanda mencoba mengejar sosok tersebut. Kananda! Hati-hati Kananda. siapa? Aduh. Nanda mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di pohon. Jadi pada saat kita mengepung si nenek itu, tiba-tiba nenek itu melayang dan menghilang. Dan saya mencoba untuk melihat lagi di mana posisi nenek itu, malah saya dipancing sama sosok yang ada di sini. Dan sosok wanita dengan menggunakan pakaian putih, tapi walaupun dengan menggunakan pakaian putih bukan sosok wanita yang biasa kita temui, Fasya. Terus? Yang muka kalau ini adalah dia menggunakan kayak suatu mahkota. Mahkota kayak apa sih ya bahasanya ya? Bukan mahkota Tiara. juga. Apa? Tiara. Ya modelan kayak gitu. Hah? Dia bilang, dia dengan bengisnya dia bilang, katanya, kamu sudah macem-macem kamu di sini. Kamu sudah masuk macem-macem itulah, kamu sudah pengen mengetahui soal tempat ini lebih dalam. Kamu kalau ingin sampai mengetahui lebih dalam lagi, kamu akan kena musibah-musibah lainnya. Lagi-lagi sosok ini bilang kalau seperti mengancam kita akan kena musibah ya. Ya, Tapi Kananda, Karudia, yang aku masih belum dapat jawabannya itu adalah aku datang ke sini untuk mencari tahu selain tempat ini dulunya adalah tempat aliran sesat. Ya. Aku pun ingin mencari tahu sebenarnya sosok apa yang paling kuat dan paling mengganggu di tempat ini, sampai-sampai sempat ada orang yang tinggal di sini tuh nggak kuat gitu saking banyaknya gangguan. ya. Kalau untuk yang sosok yang kuat ya pasti ya. Yang tadi kita temui itu semuanya kuat. Termasuk kuat, tapi kuatnya itu masih bisa kita handle. Masih bisa kita handle. Karena apa? Hawanya yang di sini tuh selain kuat, ada segi negatif. Tapi saya masih belum tahu nih sosoknya itu, makhluknya itu ada di mana posisinya. Terus apakah dari tadi sosok yang kita temui itu adalah sosok yang mengganggu di tempat ini? Ya, Yang ini termasuk mengganggu. mengganggu. Karena jangankan orang yang tinggal di sini, kita aja lewat di sini dia langsung menyerang kita. Aku pribadi tuh ingin tahu lebih dalam lagi Iya. soal tempat ini melalui sosok ini, tapi kira-kira bisa nggak kalau sosok ini kita ajak komunikasi? Bisa pas ya. Saya bawa ke bawah dulu aja ya. Iya. Masih berada di atas pohon, Nanda mencoba membawa turun sosok ini agar dapat kami ajak berkomunikasi lebih dalam lagi. Diam. Kita mau komunikasi sama kamu. Diam. Oke. Kananda, Karudi, sebenarnya sosok ini tuh siapa? Sosok ini adalah salah satu penjaga pusaka yang ketanam di sini, Pas ya. Jadi di bawah pohon ini ada, kalau yang saya tangkap ya, Hah? ada suatu pusaka atau benda yang ketanam di sini yang di sini ada suatu benda bentuknya kayak batu. Batu. Nah, inilah sosoknya. Sosoknya ini. Sosoknya si wanita ini. Nah, Oke. kenapa dia ada di sini? Dia menjaga batu itu. Oke. Terus Kananda, berarti sosok ini pun mengetahui soal adanya aliran sesat di tempat ini. Sangat mengetahui Sangat sekali. mengetahui ya. Terus
sosok ini juga seperti kata-kata Anda tadi, sosok ini adalah yang mengganggu orang yang pernah tinggal di tempat ini juga. Betul, Itu betul. tuh kenapa emangnya kan Anda? Kenapa dia mengganggu? Jadi Tapi kan- gini Pas ya, Hmm. tempat yang sudah disalahgunakan Hah? pasti akan meninggalkan jejak-jejak entah makhluk goib yang ada di sini ataupun jejak-jejak hawanya. Nah, kenapa makhluk ini tetap mengganggu Pas ya? Hah? Akhirnya kembali lagi dulu itu ada perkumpulan yang menjalankan hal-hal negatif di tempat ini. Jadi seakan-akan nih makhluk ini walaupun dia menjaga benda yang ada di sini, tapi dia suka mengganggu juga supaya nggak ada yang betah. Jadi ini kosong gitu aja Pas ya. Jadi Dia memang sudah tinggal di sini sejak tempat ini masih aktif. Dia ini dulu di sini memang ada sebuah tempat seperti Tempat duduk ya? area tempat duduk. ya, Siapa nama kamu? Dia cekikikan waktu saya tanya, dia seperti ini. Matanya melotot, menatap kita dengan bengis. Nama saya Nyi Kunir. Dia bilang, nama dia Nyai Kunir. Dan yang aku lihat sendiri ya, kayak entah kenapa di ruangan ini tuh memiliki 4 pilar ya. yang masing-masingnya itu kayak ada kayu gitu di dalamnya. Ini tuh dulunya tempat apa ya? Selain yang ada pusaka itu, apakah tempat ini memang dipergunakan untuk sesuatu Jadi atau gini Pas ya, tempat itu adalah sebagai tempat duduk di awal. Nah, tempat duduk awal. Jadi kalau kumpul tamu yang datang itu duduknya di situ dulu Pas ya. Sebelum masuk ke dalam. Kenapa pusaka itu ada di situ tengah-tengah itu? Supaya tamu ini mau untuk ikut gabung dengan kumpulan-kumpulan yang dianggap sesat ini Pas ya. Oh, berarti seperti bisa aku bilang pemikat juga ya kan Anda? Ya, betul. Sini. Sini, ngomong kasih lagi. Oke. Terus kan Anda tadi juga sempat kita bertemu dengan sosok nenek-nenek. Iya. Itu tuh sebenarnya sosok itu tuh siapa? Apakah sosok ini mengetahui soal sosok nenek-nenek itu? Dia tidak apa ya Pas ya. Dia tidak mau ngasih tahu soal sosok nenek-nenek itu. Dia bilang saya itu di bawahnya dia. Tapi dia yang anehnya dia menunjuk ke sana, dia bilang, "Kamu silakan ke sana. Kamu akan menemukan sesuatu di sana." Sosok wanita yang ternyata penunggu pusaka ini mengarahkan kami menuju tempat lain di rumah yang memiliki aura yang cukup besar. Apakah tempat ini merupakan pusat pemujaan bagi para kumpulan tersebut? Atau tempat ini merupakan tempat di mana sosok terkuat di area